wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukabbirullaha wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa wafiqna amalan sholiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak siswa dan siswi SMK Generasi Mandiri, alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita dengan nikmat iman dan Islam kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan kita bisa melaksanakan thalabul ilmi melalui pesantren kilat ya, atau sanlat pada hari ini, hari yang ke-9 ya kalau tidak salah, hari ke-9 pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan kekuatan kepada kita semuanya, terutama kekuatan iman dan Islam, sehingga kita tetap ada pada jalur ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu agama Islam. Anak-anak sekalian, ada yang puasa hari ini? Puasa semuanya? Perempuan? Bapak nggak percaya kalau perempuan puasa semuanya. Ada yang tidak puasa? Ngaku aja. Ya. Karena puasa itu syaratnya ya bisa ada 3 syarat. Pertama, Islam. 2, baligh. Sudah mempunyai umur yang cukup ya menurut syariat Islam. Yang ketiga, punya akal gitu ya. Punya akal. Karena kalau tidak punya maka oleh karena itu yang mempunyai syarat 3 ini wajib untuk melakukan puasa. Nah, ada yang tidak wajib untuk melakukan puasa. Apa? Pertama, bukan orang Islam. Ya kan? Yang kedua, masih bayi, masih kecil, boleh nggak puasa. Yang ketiga, nggak punya akal, ya, nggak punya akal, orang gila gitu ya. Jadi orang yang tidak berpuasa berarti orang gila. Bisa saja dikatakan orang kecil tapi udah kumisan kan gitu, ya. Perempuan ongkok kecil tapi udah punya pacar, ya, itu nggak boleh. Itu namanya udah baligh. Nah, kalau perempuan boleh ketika datang bulan, ya, tidak boleh berpuasa, haram hukumnya haram, tidak boleh berpuasa. Nah, maka oleh karenanya
Bapak harapkan kepada kalian untuk melakukan puasa selama kalian diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seumpamanya yang sekarang itu nanti setelah setelah lebaran diganti fa'iddatu min ayyamin ukhor, maka harus diganti dengan hari-hari yang lain gitu ya. Tuh. Atau itu namanya termasuk kepada uzur, sakit gitu. Sakit boleh tidak berpuasa. Pak, saya sakit. Sakit apa? Sakit perut. Boleh. Kira-kira akan fatal sakitnya, lebih baik tidak berpuasa. Banyak, padahal itu banyak rusuh-rusuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam ibadah Allah juga tidak memaksakan umatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kewajiban kita sebagai umat manusia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini dalam sanlat ini Bapak akan menyampaikan barangkali tema keutamaan bulan suci Ramadan, ya. Maka oleh karena itu anak-anak sekalian, di pagi hari ini mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena kalau seandainya tidak ada nikmat iman dan Islam, tidak mungkin kalian bisa berpuasa. Karena apa? Karena masih banyak di sana gitu ya. Di sana masih banyak orang yang tidak berpuasa. Karena apa? Karena tidak beriman. Kenapa? Jadi yang beriman itu bukan orang-orang bukan hanya orang Islam saja. Banyak orang kafir juga. Bukan orang kafir saja yang tidak beriman itu. Umat Islam juga banyak yang tidak beriman. Karena seruan Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, gitu ya. Kutiba itu dari kata yaktubu, artinya menulis gitu. Jadi kutiba itu berarti penetapan Allah, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dengan kata lain dipardukan, diwajibkan gitu ya. Alaikumusiyam, diwajibkan untuk kamu semuanya untuk berpuasa. Kapan diwajibkan puasa itu? Bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja, tetapi sebelum umat Nabi Muhammad sudah diwajibkan untuk berpuasa. Cuma beda caranya. Contohnya Nabi Musa alaihi salam, itu puasanya itu kalau tidak salah 1 hari puasa, puasanya itu dalam 1 minggu 1 kali puasa. Dalam 1 tahun kalau 1 minggu sekali berapa berarti? Berapa hari dalam 1 tahun? 40. Kalau seumpama 1 bulan, kalau 1 minggu 1 hari, kalau 1 bulan berapa? Berarti dalam 1 bulan berapa minggu? 4 minggu, berarti 4 hari. Dalam 1 bulan 4 hari. Sekarang ada 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi 48 hari. Banyakan mana dengan yang sekarang? Banyakan waktu zaman Nabi Musa alaihi salam. Itu contohnya ya, diwajibkan. Kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Siapa? Yaitu nabi-nabi dari Nabi Adam alaihi
salam sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti 48 hari. Kalau kita sebulan berturut-turut, yaitu pada bulan Ramadan. Gitu. Nah, ini anak-anak sekalian. Nih. Nah, maka oleh karena itu ini puasa hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Banyak orang yang tidak beriman, gitu. Orang Islam banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka tidak melakukan puasa. Ini tergantung apakah karena keimanan mereka emang tidak mempunyai iman, apakah mereka masih anak kecil? Atau seumpamanya bapak-bapak tidak puasa padahal dia kuat, kelihatan badannya kuat, sehat dan sebagainya, bisa mengangkat besi, bisa mengangkat karung. Itu kan dikatakan orang kuat itu bukan seperti itu. Banyak orang yang tidak kuat, banyak yang tidak kuat untuk mengangkatkan tangannya, mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Banyak kan? Banyak orang yang tidak sholat, banyak orang yang tidak puasa. Ya mungkin saja mereka udah dewasa tetapi mungkin tidak mempunyai akal. Jadi itu adalah termasuk orang apa? Orang yang tidak mempunyai akal, berarti orang gila. Boleh nggak puasa, tapi kalau laki-laki boleh nggak puasa, tapi harus gila dulu. Mau gila dulu. Itu. Nah, ini anak-anak sekalian. Nah, maka oleh karenanya anak-anak sekalian, ayo kita sama-sama, ya, Allah menyerukan karena nikmat iman dan Islam ini yang sangat besar, nikmat yang sangat besar dibanding dengan yang lain. Walaupun kita sedang sakit, tetapi karena kita tidak mau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, maka saya yakin maka orang yang sedang sakit tidak mau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sedang sakit, dia tidak akan melupakan kewajibannya. Apa kewajibannya itu? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di alam dunia ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu anak-anak sekalian. Nah, ini maka oleh karena itu dengan bulan Ramadan ini dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita sama-sama ya salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anak sekalian, beribu-ribu bulan Ramadan ini beribu-ribu keberkahan. Ya, bulan Ramadan ini penuh dengan berkah. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Setiap muslim tentu bersuka cita ketika akan datangnya bulan Ramadan. Ada perasaan seperti itu enggak? Ketika mau datang bulan Ramadan kita bahagia. Ada enggak? Merasakan enggak di diri kamu? Alhamdulillah. Berarti iman muslim yang sejati, mukmin yang sejati. Karena apa? Karena di bulan Ramadan ini akan datang beribu-ribu berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka oleh karena itu setiap muslim tentu bersuka cita menyambut datangnya bulan Ramadan.
dan merasa senang serta bahagia ada pada bulan suci Ramadan. Nah ini. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah ada pada pekan pertama. Lewat pekan pertama, itu kita ada posisi pada tanggal 9 bulan suci bulan Ramadan. Berarti kita sudah 9 hari. Kemudian kita akan ditinggalkan oleh Ramadan 21 hari lagi, gitu ya. Mudah-mudahan kita semuanya bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang berikutnya. Nah, maka oleh karena itu anak-anak sekalian, di bulan Ramadan ini dengan bulan Ramadan ini penuh dengan barokah. Kemudian juga bulan Ramadan kehebatannya itu lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Kemudian juga di bulan Ramadan ini ada kesempatan untuk apa? Untuk menghapus segala dosa kita. Nih ya. Nah, maka oleh karena itu paling tidak oleh kita ini, ya, yang perlu kita ketahui paling tidak 10 keutamaan pada bulan suci Ramadan pada hari ini. Ya. Apa yang 10 keutamaan bulan suci Ramadan? Pertama, yaitu pada bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Yang pertama diturunkannya kitab suci Al-Qur'an. Di mana diturunkan kitab suci Al-Qur'an? Ya. Di Gua Hiro. Di Gua Hiro. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berhalawat di Gua Hiro, sedang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kasih waktu itu sini, sian, maju dikit. Itu di ini aja ke sini dikit. Udah, sinian. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, yang Bapak banggakan, kita lanjut. Bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Qur'an ketika Rasulullah SAW sedang berkhalawat mujasmedi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW menyendiri di Gua Hiro, ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril dengan membawakan wahyu kepada siapa? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kaget dan takut. Karena apa? Karena malaikat Jibril memperlihatkan bentuk aslinya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, Iqra ya Muhammad, begitu. Kata Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Ma ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan lagi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra ya Muhammad. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca.
Sampai 3 kali. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Kemudian Rasulullah kemudian malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini. Maka oleh karena itu kita setiap kita akan mengerjakan sesuatu yang baik, maka kita tidak boleh lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Itu. Akhirnya malaikat Jibril alaihissalam membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Khalaqal insana min alaq, dan seterusnya. Itu ya. Itu diturunkannya Al-Qur'an kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maka bulan suci Ramadan ini sangat sekali keistimewaannya, keutamaannya pada bulan Ramadan ini adalah pertama diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrun itu apa? Bulan. Syahrul Ramadana, ya, bulan Ramadan itu allazi unzila, yang telah diturunkan fihi. Kembali kepada siapa? Kepada apa itu fihi itu? Kepada syahrul Ramadan. Fihi, pada bulan itu, pada bulan Ramadan itu Al-Qur'an, yaitu fihi unzila fihi, diturunkannya pada bulan itu adalah Al-Qur'an. Apa fungsi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebagai hudan. Apa hudan? Petunjuk. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika yaitu isim isyarah. Di dalam kitab tafsir Jalalain, zalika itu kalau secara etimologi, secara harfiahnya yaitu zalika itu adalah itu. Tetapi di dalam tafsir Jalalain zalika ay bimakna hadza. Zalika artinya dengan hadza. Artinya zalikal kitabu, gitu ya. Zalika tidak diartikan dengan itu kitab Al-Qur'an, tetapi ini kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an ini, nah, itu ya. La raiba, tidak ada keraguan, tidak dapat diragukan lagi, ya, atau tidak diragukan lagi, atau tidak ada keraguan. La raiba fihi apa? Kembalinya pada Alkitab, ya, kepada Al-Qur'an. Fihi zalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, kitab Al-Qur'an itu sebagai petunjuk untuk siapa? Lil muttaqin, hudal lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa artinya muttaqun itu? Menurut istilah intisabul ma'murat wajtinabun nawahiyat, ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkannya, dan menjauhi segala larangannya. Itu adalah makna daripada takwa dalam istilah.
Dalam harfiah, dalam kosakata, takwa itu apa? Dekat. Ya. Ada yang mengatakan, ulama tafsir yang mengatakan at-taqwa ay bimakna qarib. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengartikan ay bimakna qarib. Takwa ay bimakna khauf. Ya, takwa itu bimakna qarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya kita harus mampu untuk mengucapkan kalimat apa? Medianya yaitu kalimat la ilaha illallah. Nggak bakalan bisa kalau seandainya kalimat la ilaha Allah tidak ada di dalam hatinya. Tidak akan ada apa? Tidak mungkin dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena ada di dalam hatinya. Karena apa? Karena kecintaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan melalui ibadah. Kita bersyukur melalui apa? Melalui salat. Kita bersyukur melalui puasa. Kita bersyukur melalui sholat. Gak mungkin orang bisa melakukan sholat kalau seandainya tidak ada merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang bisa melakukan puasa kalau hatinya tidak merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah fazkurullaha zikron kasiro, maka banyak-banyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Qiyaman wa qu'udan, ketika kita sedang berdiri, duduk dan berbaring, ya, dan sebagainya. Tetap kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa yang akhir hayatnya ketika sakarat maut datang menjemput, ketika dia mau meregang nyawa dengan jasadnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah bi ghairi hisab, dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada pertanyaan apapun. Enak gak? Maka banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu, yaitu medianya takwa. Tidak mungkin kamu bisa kalau seandainya medianya tidak ditempuh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini anak sekalian. Jadi, maka oleh karena itu orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga takut mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut Allah benci kepada kita. Itu orang-orang yang bertakwa. Maka oleh karena itu, apa petunjuknya orang-orang yang bertakwa? Yaitu Al-Qur'an. Hudan di sini fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, ya. Dan menjelaskan daripada petunjuk itu sehingga manusia ini furqan. Apa furqan itu? Bisa membedakan antara hak dengan batil. Sampai di situ. Ini perlunya sanlat gitu ya. Perlunya sanlat seperti itu. Daripada kamu orang lain sanlat itu pasaran kitab sebulan berapa kitab harus tamat kan gitu. Ini minimal begitu aja lah. Kamu bisa mengartikan. Itulah anak-anak sekalian. Kemudian apa tuh di dalam surat Ibrahim, ya, di dalam surat Ibrahim, ya, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur.
kitab Al-Quran yang telah diturunkan ilaika kepada siapa? Ilaika kepada engkau. Siapa engkau itu? Kepada engkau Muhammad, gitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Ilaika. Apa tujuannya Al-Quran? Litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia dari apa? Minaz zulumati ilan nur, dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Kenapa disebut gelap gulita? Karena ingat dulu ya, kalau di bulan Maulud kalian pasti suka mendengar bahwa orang-orang Arab itu disebutkan jahiliyah. Apa jahiliyah itu? Bodoh. Bodohnya apa? Bodohnya dia tidak mempunyai tauhid kepada Allah Subhanahu, itu bodoh. Ya, huda apa? Bodoh. Maka oleh karena itu turunlah Al-Quran litukhrijan nas, untuk mengeluarkan manusia minaz zulumati ilan nur, kepada cahaya dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ya, karena dengan adanya petunjuk, nah, Al-Quran bisa saja disebutkan sebagai cahaya, sebagai lampu penerang. Ketika kita berjalan di apa? Di lorong yang sangat gelap, tidak ada lampu, sangat gelap, kemudian kita membawa seberkas senter atau api sehingga terlihatlah jalan, gitu ya. Itu seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, berjalan kita sehingga bisa berjalan. Nah, di dalam kehidupan kita juga asalnya kita bodoh. Ya. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, ukhrijat mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita lahir dari perut ibu kita, dari perut ibumu, ukhrijat linnas ta'muruna, ukhrijat mim butuni ummahatikum, lahir dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, kan kita tidak tahu apa-apa. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kita udah mempunyai potensi. Potensi apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Pantas kalau seumpamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensunatkan ketika anak lahir, ya, bayi lahir, awas ingat nih, nanti kalian sudah dewasa, kemudian kalian punya suami, kemudian kalian punya anak, ingat itu. Ya. Suaminya, bapaknya itu harus mengikomatkan mengazankan dari sebelah kanannya untuk mengingatkan kembali Allahu Akbar gitu. Karena apa? Karena ketika kita ini kan kita beberapa fase kehidupan kita ini. Pertama alam ruh, alam butnun, perut, kemudian lahir ke alam dunia. Di alam ruh kita kan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa berjanjinya? Kita mau menyembah kepada Allah. Maka gubrag lahir ke dunia ini, maka kata Nabi apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah suci, mempunyai potensi keimanan, tidak harus disahadatkan lagi. Karena apa? Dulu kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak sekalian. Maka oleh karena itu, karena kita tadinya bodoh, kita tidak tahu, maka Al-Qur'an inilah yang menjadikan petunjuk, dan juga Al-Qur'an mampu untuk menerangkan daripada petunjuk itu, ya, sehingga menjadi furqan. Apa furqan itu? Anak-anak sekalian, furqan itu apa? Pembeda
antara hak dengan batil. Maka oleh karena itu Al-Quran itu banyak nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu disebut Alkitab, ya, Al-Furqan, Az-Zikru, kan gitu. Itu adalah nama-nama lain daripada Al-Quran. Nah, kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua, semua dosa atau diampuni segala dosa dan kesalahan. Diampuni segala dosa dan kesalahan. Itu ya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, niscaya akan diampuni semua dosa-dosanya. Inilah anak-anak sekalian. Semua dosa-dosanya akan diampuni. Hebat nggak? Bulan Ramadan hebat nggak? Hebat dong. Hebat dong. Kok loyo amat sih? Puasa. Jangan loyo-loyo puasa mah. Ya. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disertai dengan keimanan atau karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, baik yang dosa yang sudah terlihat, yang terasa ataupun yang tidak terasa. Maka oleh karena itu setelah bulan Ramadan maka ada bulan Syawal. Kalau bulan Ramadan itu kita sedang melaksanakan gencar-gencarnya orang semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Biasanya tidak pernah baca Al-Quran, di bulan Ramadan baca Al-Quran, gitu ya. Biasanya di bulan Ramadan tidak pernah bangun malam. Ya. Di lain bulan Ramadan suka bangun malam nggak? Suka bangun malam nggak? Nggak. Suka juga kencing. Gitu ya, bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu banyak sekali. Sehingga di bulan Ramadan itu orang diamnya juga menjadikan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naumu shaimun li zikri. Orang yang tidurnya aja bulan Ramadan itu dianggap zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat nggak? Ini keutamaan bulan Ramadan. Maka oleh karena itu, anak-anak sekalian, setelah kita bulan Ramadan, kita akan bertemu dengan Syawal. Ya, apa Syawal itu? Syawal itu artinya peningkatan. Setelah apa? Setelah kita mendapatkan hari apa? Idul Fitri. Apa Idul Fitri? Idul Fitri. Hari raya hari rayanya itu kan, itu mah istilah di Indonesia kan ya. Hari raya di Indonesia, rayanya itu karena kita merayakan dengan sukacita, gitu ya, dengan gembira, sehingga apa? Pergi ke sana kemari, ya. Tapi ini jangan sampai terkontaminasi. Idul Fitri itu hari kesucian, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, ketika kita setelah melaksanakan bulan puasa, ya,
bahwa kita seperti kayaumin waladathu ummuh, seperti kita hari yang dilahirkan dari perut ibunya. Karena apa? Karena suci tadi. Bahwa anak yang lahir itu, semua anak yang lahir ke dunia itu adalah suci, tapi mempunyai potensi. Apa potensinya? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi ini. Nah, maka oleh karena itu pantas kalau sumpah bulan Ramadan ini diampuni segala dosa-dosanya, berarti kita suci kembali. Malah kata Rasulullah, kayaumin waladathu ummuh, seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya. Tapi jangan sampai terkontaminasi dengan kesibukan-kesibukan kita, karena dengan keterlenaan kita. Keterlenaan apa? Sukacita memperingati hari raya Idul Fitri, kesana kemari. Wah, tadinya bulan puasa punya pacar juga diputusin gitu ya. Ketika bulan hari raya boncengan, itu kan udah ini lagi, nggak boleh lagi ya. Harusnya kita meningkatkan amal-amal kita, tetapi malah terkontaminasi dengan kemaksiatan, sehingga tadinya tidak pernah makan pagi, siang dan sebagainya, akhirnya makan sampai sampai muntah gitu ya. Itu nggak boleh, itu dosa hukumnya. Sampai perut kembung. Karena apa? Makan rujak terlalu banyak gitu ya. Itu ya, tidak boleh. Maka oleh karena itu mungkin ada dua perkataan, ada dua kata. Kalimat fitri itu dari fitrah. Mungkin saja di situ ada dua mungkin diambil dari kalimat putur. Putur itu kembali makan pagi atau sarapan pagi. Tadinya kita sahur pagi. Jangan ngobrol. Tadinya sahur pagi, ya, sahur di pagi kita tidak makan. Nah, sekarang kita kembali lagi untuk makan pagi. Nah, maka Idul Fitri itu bisa kalau fitrahnya karena kita diampuni segala dosa kita. Kemudian puturnya itu kita kembali pada makan pagi. Maka disunatkan sebelum kita sholat Id harus makan dulu. Itu ya anak-anak sekalian. Ngerti nggak? Alhamdulillah. Itu ya. Jadi yang ketiga, keutamaan bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di bulan Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik dari malam 1000 bulan, yakni pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ini terdapat banyak keberkahan dan penuh kemuliaan. Malam Lailatul Qadar terletak pada hari ganjil di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering setiap 10 terakhir beliau tidur juga nggak di rumah. Di mana? Di masjid. Iktikaf di masjid. Kalau udah di masjid bukan hanya tidur, tapi kita sholat malam, ya, membaca ayat-ayat Al-Quran, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada malam Lailatul Qadar, ya. Maka oleh karena itu
kita diwajibkan untuk memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan malam Lailatul Qadar. Nah, keistimewaan malam Lailatul Qadar ini disampaikan pada surat Al-Qadar ayat 1 sampai ayat 3 yang berbunyi, siapa yang tahu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Fi itu ada kalimat apa tuh? Fi itu. Ya. Huruf apa itu? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, bukan Lailatul. Lailatul Qadri. Ya. Fi Lailatul Qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar. Apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Ma Lailatul Qadri. Nah, di situ baru Lailatul. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Nah, di situ ada huruf jar tadinya ya. Pi itu huruf jar gitu ya. Maka di yang berikutnya harus dibacanya ti gitu ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Apa arti? Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini. Kemudian yang keempat, dibukakannya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Itu arti daripada hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Idza jaa Ramadan, kalau tidak salah itu. Futihat abwabal jannah wa apa tuh kesannya? Wa guliqati wasupidatis syayatin gitu ya. Kesananya itu. Yang terakhirnya itu. Futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wasupidatis syayatin gitu loh ya. Idza jaa, apabila telah datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa guliqat abwabul nar, ditutup semua pintu neraka. Wasupidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Pak, nggak bakalan ada kemunkaran, tapi bulan Ramadan masih banyak kemunkaran. Artinya bagi orang-orang yang Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibukakan pintu surga itu karena apa? Karena orang yang beriman tidak pernah menoleh kepada kemunkaran. Gitu ya. Sehingga tidak ada memberi ruang gerak untuk setan. Ya, sehingga pintu neraka itu tidak diberikan kesempatan untuk terbuka bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena orang beriman sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu, wa guliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu neraka, maka tidak ada kesempatan untuk melihat, jangankan untuk apa tuh? Untuk masuk ke dalam pintu neraka, melihat pun pintu neraka
tidak diberikan kesempatan untuk orang-orang yang berim. Wasufidatis syayatin, setan-setan diborogon, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya setan tidak ada kesempatan untuk apa? Untuk menggoda kalian. Karena apa? Tadinya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang selalu membisikkan hati manusia sehingga manusia ini jalan baik, ini jalan benar, mana yang harus ambil? Jalan yang salah aja. Nah setan, oh ini kalau jalan ini bagus begini, kata setan. Akan apa tuh? Mendapatkan kamu keindahan-keindahan pada sekarang ini. Karena apa? Karena nafsu kita digoda oleh setan. Nah ini, di bulan Ramadan tidak ada seperti itu. Kita orang-orang yang beriman tidak ada kesempatan untuk memberikan ruang gerak setan. Karena apa? Hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kemudian yang kelima, meningkatkan sabar dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi disampaikan dalam prolog, ya, di dalam ayat Al-Quran ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sekalian orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ya, seperti orang-orang yang telah diwajibkan sebelum kamu, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu mendapatkan apa? Supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makanya di keutamaan bulan Ramadan ini meningkatkan sabar dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak mungkin kalian bisa melaksanakan kalau tanpa sabar, melaksanakan puasa kalau tanpa sabar, ya. Nunggu-nunggu maghrib itu kan harus sabar, ya. Walaupun bagaimana tetap kita, ya, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nah ini keenam, mendapat pahala yang berlipat ganda. Keutamaan bulan Ramadan adalah pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu, menjadikan pahala yang berlipat ganda atas semua ibadah dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Keutamaan disesuaikan dengan hadis Rasulullah SAW. Qala Allahu azza wa jalla, ini hadis qudsi, ya. Ada karena apa? Ada kalimat qala Allahu azza wa jalla. Jadi redaksinya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amal ibni Adam. Ya. Setiap amal yang dilakukan oleh anak Adam, siapa anak Adam itu? Kita. Lahu ilas siyam fa innahu li wa anna ajri bihi. Kepadanya adalah atau untuknya kecuali puasa, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu li, kata Allah, untukku, gitu ya. Ini kata Allah. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, akulah yang akan mengganjarnya, akan membalasnya, akan memberikan pahalanya. Jadi kata Allah bahwa puasa itu untukku, kata Allah. Maka oleh karena itu di dalam akhir puasa ini
biasanya ya suka ada apa? Zakatul fitri. Apa zakatul fitri? Zakat fitrah untuk mensucikan diri gitu ya. Karena apa? Karena pahalanya puasa itu urusan Allah, oleh Allah. Berarti puasa itu adalah hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau zakat hablum menanas. Hablum minallahnya yaitu hablum minannasnya yaitu zakat. Karena apa? Karena zakat itu adalah untuk manusia. Itu anak-anak sekalian. Ada berapa? 8 asnaf. Makanya anak-anak sekalian, kalau ini ya, kalau zakat fitrah ini Bapak sampaikan kepada kalian supaya kalian mengerti. Jangan sekali-kali ke guru ngaji. Kasihan. Kalau kalian mau itu kepada guru ngaji, lebih baik kalian uang sendiri, jangan pakai zakat fitrah. Ya. Karena apa? Karena mustahiknya 8. Kalau seumpamanya zakat fitrah dimakan oleh guru kalian sendiri, itu bagaimana? Apa hak-hak fakir miskin yang 8 asnaf itu? Dosa meureun. Ya. Mending tersendiri daripada zakat fitrah berapa? 35 ribu ya. 35.000 rupiah atau 3,5 liter beras. Ya kan gitu? Itu ada 8 asnaf yang berhaknya. Terus dimakan oleh guru ngaji sendiri. Terus untuk fakir miskin dimakan guru ngaji. Untuk amilin dimakan guru ngaji. Lebih baik kepada apa? Amil zakat, bukan kepada Pak Amil kan ya? Di kampung suka Pak Amil. Pak Amil mau enggak? Itu mah hanya istilah Indonesia saja di daerah kita. Amil itu pekerja yang menguruskan amilin zakat itu berhak menerima. Cuma tidak lebih daripada, harus lebih untuk fakir miskin. Ya. Jangan untuk amil sendiri. Ya. Itu. Kalau fakir miskin seumpama 75%. Yang 25% itu mungkin dibagi-bagi kepada amilin, gorimin. Ya, mustahiknya ke sana. Ada sabilillah dan sebagainya. Itu hak. Nah, kalau seumpamanya kalian mau mempunyai kadede, mempunyai mahabbah kepada guru, jangan pakai uang zakat. Kasihan. Lebih baik uang kalian aja. Dari seorang 2 juta juga nggak bakalan marah itu Ustadz. Ya. Ada yang Ustadz marah. Oleh kalian coba punya murid 30 orang. Dikasih oleh kalian ini, terima kasih Ustadz, saya udah diajar ngaji dan sebagainya. Ini 2 juta aja. Cukup. Atuh Ustadz hebat. Iya. Gitu. Nah, ini anak-anak sekalian, Bapak harapkan itu kalian harus ngerti sekarang, harus ngerti tentang masalah zakat. Karena zakat fitrah, zakat mal, zakat yang lain, tijarah dan sebagainya, itu tetap ada pada 8 asnaf. Maka yang mengatur itu tiada lain adalah siapa? Amilin. Datang ke masjid. Ada pengumpul zakat. Kalaupun di sekolah diadakan, itu nggak dimakan oleh guru. Dibagikan kepada mustahiknya.
Karena mungkin di sekolah juga banyak mustahiknya, gitu ya. Ada anak yatim, yatim tidak ada bagiannya. Kalau anak yatim paling masuknya kepada fakir atau miskin. Itu ya anak-anak sekalian, ngerti? Jadi puasa itu untuk Allah. Selain itu adalah hablum minal. Kemudian setelah puasa, setelah mau berakhirnya puasa, kita harus diwajibkan untuk zakat fitrah, yaitu hablum minan nas. Yang menerimanya adalah manusia. Kalau puasa yang menerimanya Allah, zakat fitrah adalah manusia. Kemudian yang ketujuh, bagian dari rukun Islam. Kenapa bagian dari rukun Islam? Karena Bunyal Islam ala khamsin. Ya. Islam itu dibangun dengan 5 dasar. Apa yang 5 dasar? Syahadatu alla ilaha illallah. Pertama, bersaksi kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah. Yang ketiga, melakukan mendirikan wa itaiz zakah. Yang keempat yaitu melakukan mengeluarkan zakat. Kemudian wasaumu Ramadan, puasa wasaumi Ramadana, yaitu puasa bulan Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, gitu. Puasa di bulan Ramadan. Maka oleh karena itu yang kelima ini adalah bagian daripada rukun Islam, ya. Kemudian yang ke-8, apa ke-8? Yang ke-8, semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku, qaribun, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan. Kata siapa aku itu? Allah Subhanahu. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Da'ani idza da'an, yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Ya, yang ke-8 itu ya. Yang ke-9, membebaskan siksa neraka pada setiap bulan Ramadan.
membebaskan siksa neraka pada setiap malam bulan Ramadan. Hadis Rasulullah SAW, inna azabal qabro, ya. Yurfau anil mauti fi syahri Ramadan. Sesungguhnya azab kubur diangkat dari orang yang meninggal selama bulan Ramadan. Jadi azab kubur waktu itu dibebaskan dulu ya. Azab kubur dibebaskan dulu. Gitu juga anaknya yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Kemudian yang 10, berpuasa di bulan Ramadan pahalanya seperti berpuasa 10 bulan. Selain melipat gandakan pahala yang dikerjakan berpuasa di bulan Ramadan, pahalanya seperti 10 bulan. Ini hadis Rasulullah SAW, ya. Yang artinya setiap malam kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa ini adalah untukku. Kata Allah Subhanahu wa taala yang tadi sampaikan, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makan makanan karena Allah. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di malam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain malam takbir itu karena habis puasa kita apa? Banyaknya di mana coba? Di mall. Betul nggak? Di mall. Malam takbir kita ke mall yuk. Cari apa? Cari CD yang murah 1.003. Aduh. Cari apa? Singlet 1.003. Dan sebagainya. Waduh. Cari yang murah karena waktu itu diobral. Ini kayak seperti ini. Kalau seandainya umat Nabi Muhammad seperti zaman Nabi Musa. Waktu zaman Nabi Musa kan begitu. Orang disuruh untuk Jumat pada hari Sabtu, ya. Tapi pada hari Sabtu itu karena orangnya itu senangnya mancing ikan, ngambil ikan dari mana? Dari kolam, dari sungai-sungai, rawa-rawa dan sebagainya. Pada tiap hari itu Allah Subhanahu wa taala coba imannya itu. Dengan apa? Dengan banyak ikan. Dia bukannya sholat Jumat, tapi mereka apa? Pergi ke rawa-rawa dan ke sungai mengambil ikan. Nabi Musa geleng-geleng kepala. Waduh, ini umatku susah amat diajak untuk ibadah kepadaku. Akhirnya kata Nabi Musa, ya, dengan tidak sabarnya Nabi Musa, akhirnya kata Nabi Musa, kunu kirodatan khasiin, jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Akhirnya manusia jadi monyet semua. Ada yang sekarang juga kelakuannya monyet, karena monyet nggak puasa, banyak manusia yang tidak berpuasa. Monyet sok sholat Tara. Suka sholat nggak monyet? Enggak. Akhirnya manusia kalau nggak sholat monyet. Berarti monyet gitu ya. Ini juga ya.
Sama dengan ini. Seperti halnya begitu. Kita harusnya takbir kepada Allah Subhanahu wa taala mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bukannya takbir di dalam masjid tetapi masuk ke dalam mall untuk mencari yang murah. Barangkali itu anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Aduh, Bapak udah hampir sejam lebih ya. Sejam ya. Ini mohon maaf barangkali ini terlalu banyak ya yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini menjadikan bekal dan ilmu untuk kita semuanya. Mari kita sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a wa wafiqna amalan shalihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allahumma ighfir lana warhamna kama rabbayana shaghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.